به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara in-house training implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2004-2025. Yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah al-hadiyah wa ala kulli syai'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surat Terima kasih. Untuk selanjutnya pemateri kita yang pertama yaitu Ibu Junia. Dalam hal ini materinya yaitu diseminasi budaya positif. Semoga acaranya lancar ya. Kita juga bisa mengambil ilmu apa yang dipaparkan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini terkait tugas saya bahwa saya harus mendiseminasikan materi yang sudah saya peroleh pada program pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin ingin sharing terkait proses pembuatan keyakinan kelas. Mungkin semua kelas sudah membuat keyakinan ya. Ya, setiap kelas pasti punya keyakinan kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas di sini diharapkan itu sesuai saran atau pendapat dari anak-anak gitu. Jadi kita memberi acuan untuk keyakinan kelas, nanti terkait konsekuensi atau lain sebagainya itu disepakati oleh siswa. Nah, ini ada beberapa keyakinan kelas, ada 10 yang dari saya itu untuk keyakinan kelas. Nah, salah satunya itu, jadi jika telat datang, nah anak-anak akan mensetor hafalan surat Ad-Duha. Itu tuh keinginan anak-anaknya gitu. Jadi bukan dari saya, tapi keinginan mereka. Contoh lagi, jika tidak membawa bekal tempat makan, itu konsekuensinya nanti mereka mencuci semua bekal punya temannya. Jadi mau tidak mau mereka mencucikan gitu. Makanya alhamdulillah cukup berhasil di kelas saya. Jadi anak-anak pada bawa semua gitu ya. Memang ada 1-2 dan konsekuensinya mereka mencuci gitu. Nah, saya masuk ke materi ya. Ini terkait implementasi saya di materi keyakinan kelas. Nah, sekarang coba, kan duduknya berdampingan. Coba ada yang pegang, ada yang menggenggam, ya. Yang satu menggenggam, yang satu berusaha membuka genggaman itu. Coba bisa dengan membujuknya, bisa dengan memaksa, atau bisa dengan segala macam. Silahkan coba berdua bagaimana tuh biar bisa membuka. Nah, yang menggenggam jangan paksa. Jadi di genggamannya itu ibarat ada barang yang berharga yang nggak mau diambil sama
positif. Jadi kalau mungkin bisa dengan cara dibujuk, mungkin bisa juga dengan cara dipaksa gitu kan ya. Tapi ada beberapa anak yang tidak bisa dengan seperti itu gitu. Nah, di sini materi yang pertama itu terkait makna disiplin. Mungkin Bu Guru pasti tahu ya, biasanya kalau disiplin itu identik dengan menghukum, benar? Ya. Nah, tapi kalau dalam makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin yang kuat itu dari dalam dirinya. Jadi intinya peserta didik mempunyai kesadaran diri untuk mengkontrol dirinya agar bisa sesuai dengan aturan yang ada di sekolah atau aturan yang ada di kelas gitu ya. Jadi tidak dengan paksaan, tidak dengan rasa takut gitu ya. Jadi mereka mempunyai kesadaran diri gitu. Nah, mungkin ini perlu pembiasaan. Contoh, kemarin saya dapat ini ya, input dari teman bahwa kan kita kan punya masalah kalau upacara itu banyak yang tidak lengkap. Ya, kadang semakin minggu semakin banyak gitu. Nah, kemarin itu kita ada solusinya, mungkin bisa kita coba. Jadi nanti dicatat, misalnya siapa kelas berapa, dicatat orang-orangnya dan di WhatsApp ke grup kelas masing-masing bahwa si A, si B itu belum lengkap untuk seragam upacara. Nah, itu ada yang berhasil seperti itu. Jadi tiap minggu itu semakin berkurang, bukan bertambah. Karena ada andil orang tua yang peduli gitu. Karena mungkin saja orang tuanya karena posisi kerja, jualan atau apa segala macamnya, dia nggak tahu bahwa anaknya kurang lengkap gitu ya. Nah, dengan adanya informasi dari sekolah itu anaknya termasuk yang tidak lengkap, jadi diperbaiki. Nah, harapannya tiap minggu itu berkurang yang kurang lengkapnya itu. Jadi ada istilahnya ada narah hubung antara sekolah dengan orang tua gitu. Bisa nanti dicatetin aja dulu misalnya siapa si A si B nya dari kelas berapa gitu ya, untuk nanti Senin depan tuh. Jadi coba dengan hal seperti itu dulu. Syukur-syukur itu berhasil ya. Nah, selanjutnya di sini ada namanya nilai-nilai kebajikan universal. Kurang terlihat ya? Sebentar. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Masih ya? Udah gede belum? Saya sebutkan ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu ada yang di profil pelajar Pancasila apa aja? Terus? Gotong royong, terus? Kreatif, terus? Bernalar, kritis. Nah, ini yang sedang digaungkan dalam artian yang sedang diharapkan muncul dari dalam diri peserta didik. Dan ini masih banyak lagi ya nilai-nilainya. Bisa nanti saya share materinya. Selanjutnya ini terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada namanya hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di sini ada contoh pertanyaannya ya. Nah, ada kasus dari Ibu Anas. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas
dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno? Setuju tidak? Tidak. Kenapa tidak setuju? Membuat malu ya, membuat malu siapa? Ivanya ya. Nah, itu membuat malu Ivanya, serta itu berupa fisik atau bukan hukumannya? Bukan. Megang hidung sambil jadi lebih ke psikisnya ya, karena posisinya ditertawakan ya, ditertawakan teman satu kelas gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu itu tuh hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Seno kepada Iva? Hukuman. Oke. Nah, kita masuk ke materinya ya, Bu. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi intinya kalau hukuman itu secara tiba-tiba, jadi tidak ada kesiapan dari siswa, saya ini bakal diapain gitu kalau untuk hukuman. Tapi kalau untuk konsekuensi itu mereka sudah punya bayangan. Oh, saya pasti, contoh kayak tadi yang keyakinan kelas saya gitu ya. Oh, saya nggak bawa tempat makan nih. Ya udahlah, wayahna harus nyuci punya teman-temannya. Nah, itu konsekuensinya. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu istilahnya yang lebih memberatkan siswa itu ke hukuman. Kalau konsekuensinya mereka sudah mudeng gitu. Mungkin tapi kalau di kelas rendah itu belum bisa diterapkan gitu ya, karena proses nalarnya masih berproses gitu. Beda hal dengan kelas tinggi 4, 5, 6, tapi setidaknya mulai dikenalkan terkait konsekuensi. Contoh, misal ribut aja di dalam kelas, bisa nanti dipotong waktu jajannya misalnya 5 menit atau 10 menit. Jadi mereka punya pikiran, oh kalau saya di kelas ribut aja, aduh nanti jajannya waktu jajannya saya berkurang gitu. Jadi anak-anak sudah mulai berpikir, kalau kelakuan saya begini dampaknya apa gitu. Nah, itu terkait hukuman dan konsekuensi, intinya seperti itu. Nah, ini ada lagi sama Bu Anas ya. Nah, di sini bedanya permasalahannya, kasusnya itu Bu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kira-kira apa nih? Jadi dia rapi tertibnya itu karena apa? Lebih karena apanya? Ada stikernya ya, lebih karena ada stikernya, pengen dapat stiker gitu. Jadi anak itu posisinya bukan karena dia ingin rapi dan masuk kelas tepat waktu dalam artian waktunya lebih efektif, tapi pengen berebut stiker. Sebenarnya ini
itu akan nanti ada juga terkait penghargaan, itu akan bisa merusak ini apa namanya, motivasi di dalam diri gitu. Bukan untuk perbaikan dirinya, tapi lebih fokus ke stikernya gitu. Nah tadi ya, ada cara lain nggak kira-kira selain memberi stiker supaya anak-anak bisa antri? Ada cara lain tidak? Selain memberi stiker, mungkin di kelas rendah ini ya, selain memberi stiker itu apa? Kira-kira? Ciki, pertanyaan sama ya. Ada cara lain kah? Reward? Oke, ada cara lain selain reward? Oke, lanjut dulu ya. Nanti bisa kita dapatkan jawabannya di slide berikutnya. Nah, menurut Alfikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi reward itu ternyata esensinya agak mirip ke hukuman, tapi tidak disadari. Nah, contohnya di sini ada macam-macam pengaruh dari penghargaan. Ada 7. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Nah, di sini kita dituntut untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri, menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri anak yang tadi saya sebutkan di awal, menumbuhkan kesadaran diri. Kalau saya tidak tenang dalam belajar atau kurang tertib, nanti bisa mengganggu kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan dalam artian yang fokus pengen dapat materi, dia terganggu oleh temannya. Nah, kalau anak sudah mulai dari dalam dirinya tertanam terkait kesadaran diri, insya Allah itu lebih lama tertanamnya. Contoh, Bapak Ibu kalau naik motor, kira-kira pakai helm itu biar nggak ditilang atau biar selamat? Biar apa nih? Dua-duanya ya, bisa jadi dua-duanya. Tapi sebaiknya itu apa? Biar apa? Jadi tahu ini tuh kepala itu hal yang apa namanya, vital gitu ya untuk tubuh manusia. Kalau misalnya naik motor terus kebentur, wassalam gitu kan ya. Nah, itu sebaiknya kita tanamkan kepada anak-anak itu terkait apa ya, sebab akibat kayak gitu. Kalau kamu kayak begini nanti dampaknya begini. Nah, dijelaskan gitu biar anak tahu, oh berarti kalau saya ribut di kelas itu akibatnya apa. Jadi anak tahu. Nah, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Tadi tidak efektifnya itu karena dia jangka pendek dan karena motivasinya ekstrinsik bukan intrinsik gitu. Terus penghargaan merusak hubungan contoh. Iya, apa namanya? Budia itu bagus sekali ya. Begini guru yang teladan, harus patut dicontoh. Ini itu mungkin benar untuk memotivasi dari dalam diri seseorang, tapi itu juga akan mengakibatkan merusak hubungan. Untuk guru-guru yang lain yang tidak dalam artian tidak disampaikan keunggulannya atau lain sebagainya, itu akan timbul, ya saya mah guru biasa aja,
saya mah ini jalan-jalan nggak apa-apa lah gitu ya. Nah ada gitu, jadi penghargaan merusak hubungan juga nih, penghargaan yang dalam artian misalnya terlalu sering disampaikan hal itu gitu, kecuali mungkin sesekali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau sering disampaikan mungkin timbul rasa cemburu atau dalam artian oh saya berarti kurang baik ya gitu, ada rasa minder gitu ya. Nah terus ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini ada penelitiannya. Jadi dua penelitian bahwa dengan dikasih penghargaan itu anak-anak kurang tepat untuk menjawab permasalahan gitu. Nah selanjutnya menurunkan kualitas, sama ini ada kesinambungan antara mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Jadi yang tadinya tidak diiming-imingi reward itu anak-anak fokus mengerjakan, tapi ketika diiming-imingi reward mereka aduh gimana nih saya harus ini, jadi fokusnya itu terbagi bukan hanya untuk menyelesaikan permasalahan tapi pengen fokus dapat rewardnya itu. Nah selanjutnya mematikan kreativitas tadi, mungkin ada apa namanya, ada korelasinya antara merusak hubungan, mematikan kreativitas. Jadi yang tadinya berusaha untuk kreatif tapi karena tidak terlihat, tidak tersampaikan, jadi udahlah saya mah atau juga saya mau biasa aja, mau ini apa segala macam udah aja lah. Itu juga ada rasa timbul seperti itu gitu, untuk reward. Dan penghargaan menghukum. Nah ini posisi yang sekarang, makanya sekarang tidak disarankan menyebutkan peringkat, karena ini termasuk ke penghargaan menghukum. Untuk yang tidak memperoleh peringkat 1, 2, 3 itu kan peringkat terkait akademik ya. Nah terlepas dari dia psikomotornya bagus, afektifnya bagus gitu ya, tapi kita memberikan peringkat itu hanya terkait kognitifnya saja. Itu juga termasuk penghargaan yang menghukum siswa yang mereka merasa mereka yang sopan, mereka yang psikomotornya bagus. Saya berarti tidak tidak dinilai nih, saya sopannya nggak di itu nggak diperhatikan gitu. Padahal kan saya nurut sama bu guru gitu, kok malahan yang dikasih penghargaan itu hanya yang dapat peringkat. Makanya sebaiknya sekarang itu tidak perlu disampaikan, mungkin bisa diselipkan, misalnya ada kayak piagam atau apa, itu juga diselipkan, jangan di depan gitu. Karena di materi ini, di materi disiplin positif itu termasuk ke penghargaan yang menghukum. Sebentar, saya mau ini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Barangkali materinya saya menyampaikan terlalu cepat atau bagaimana? Dah? Boleh lanjut? Bisa? Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini restitusi. Tadi hukuman, konsekuensi, ini restitusi. Nah, mungkin Bu Diah, Bu Ella sudah hatam betul nih materinya nih. Saya baru menemui. Nah, ini restitusi. Jadi yang diharapkan oleh budaya positif ini, dari dalam materi budaya positif ini, bahwa kita bisa memulai untuk memberikan restitusi, bukan hukuman dan konsekuensi, tapi ke arah restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contoh dalam masalah, ada orang berantem, ya anak-anak berantem. Nah ada yang ketarik bajunya, tarik. Ini contoh restitusi ya. Jadi bajunya ketarik, itu kancinya lepas 3 si siswa yang satunya. Nah dipanggil oleh kepala sekolah. Nah kepala sekolah sudah melaksanakan restitusi. Bagaimana itu restitusinya? Jadi menanyakan dulu nih, kenapa bisa seperti itu? Kenapa
Doni maunya gimana nih? Bu, saya kancingnya lepas 3. Saya kalau pulang ke rumah otomatis saya dimarahin oleh ibu saya. Nah, terus kepala sekolahnya itu menyampaikan atau gurunya menyampaikan, kira-kira Roni bisa tidak menjahit kancing yang lepas? Nah, Roni merasa karena dia laki-laki kan nggak bisa, karena belum pernah juga diajarin menjahit gitu ya. Nah, kepala gurunya itu memberi solusi. Ya udah, maunya Doni itu dijahit, kamunya belum bisa menjahit. Bagaimana kalau kamu coba belajar sama guru yang bisa menjahit kancing itu? Jadi dari permasalahan itu tuh ada ada solusi yang didapatkan dari anak-anak lagi gitu. Maksudnya kita cuma dalam artian memfasilitasi. Kalau gini gimana? Mau nggak begini gitu ya? Nah, itu restitusi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi istilahnya tuh win-win solution ya. Yang ini yang berbuat salah dapat balasan yang setimpal, yang korbannya pun juga dapat solusi yang baik yang diinginkan gitu. Selanjutnya ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan hanya fokus untuk konsekuensinya, tapi juga belajar untuk lebih baik dari kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi oh iya saya itu salah gitu. Ini mulai anak tuh mudeng, contoh ditanyakan, kenapa kamu cuci bekas punya teman-temanmu? Oh iya, soalnya saya salah, saya tidak bawa tempat makan gitu. Jadi menuntun anak-anak tuh melihat, oh iya saya yang salah, bukan orang lain, tapi saya yang salah gitu. Nah, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Yang tadi, nih gimana nih Roni, mintanya dijahit, kamu bisa apa enggak? Gak bisa Bu. Bagaimana kalau misalnya coba minta bantuan guru lain buat diajarin jahitnya? Nah, itu tawaran ya, menawarkan solusinya. Dan yang terakhir, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter di sini maksudnya itu ada perbaikan dari yang sebelumnya. Ribut aja di kelas, itu ada perbaikan. Oh iya, saya itu kalau di dalam kelas harus fokus belajar. Kalau istirahat, terserah saya mau main atau apa segala macam. Di sini ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti di materi selanjutnya ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu sudah mulai mengarah ke restitusi. Jadi kita bareng-bareng, misalnya nanti pas hari Senin ada siswa, beberapa siswa mungkin di kelas Bapak Ibu bisa tadi mencari solusi ya bareng-bareng gitu ya, agar peserta didik pakaiannya lengkap khususnya untuk di hari Senin pas upacara. Nah, di sini nih cara restitusi, segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Contoh, tadi kan lagi berantem. Kamu Roni sedang marah. Wajar, semua orang pasti melakukan kesalahan. Semua orang pasti memiliki rasa marah, emosi, itu wajar. Nah, itu proses menstabilkan identitas. Jadi nggak apa-apa kamu marah, kamu itu juga nggak apa-apa. Tapi, nah mulai nih menanyakan keyakinan, apakah boleh kalau marah itu sambil pukul temennya? Apakah benar kalau marah itu sambil merusak barang-barang? Nah, itu menanyakan keyakinan. Jadi dalam artian apa yang sudah
disepakati dan apa yang sudah diketahui itu kalian tuh benar atau tidak gitu. Itu menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir, memvalidasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi nanti diinginin pasti punya alasannya. Tadi marah tuh kenapa? Tadi Doninya ini ya tiba-tiba Doninya ngejek atau gimana gitu. Jadi intinya mereka itu kita itu memvalidasi kebutuhannya. Tadi tuh dia terganggu oleh Doni ketika Doni mengejek gitu. Terus juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah itu ditanyakan tuh. Kira-kira kalau ada yang ngejek itu gimana baiknya? Tuh. Selanjutnya, nah ini nih 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini yang basic banget yang kita mungkin semua rasakan. Jadi ini bersifat psikologis ya, bersifat bahwa semua pasti membutuhkan ini, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Contohnya makan, minum, kesehatan, rumah, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk kasih sayang. Biasanya sering kita temui kalau orang tuanya kerja jauh, tinggalnya sama nenek, sama kakek, itu kasih sayangnya belum terpenuhi dengan baik. Mereka kebutuhan kasih sayangnya itu belum terpenuhi. Makanya mereka cari di sekolah, di kelas, di teman-temannya gitu. Itu terkait kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi mereka butuh pengakuan. Oh iya bagus, sudah bisa ya belajar membacanya, sudah bisa berhitung. Butuh pengakuan nih bahwa mereka sudah memiliki sebuah kompetensi atau keahlian gitu. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan di sini mungkin masih perlu diarahkan. Kenapa? Karena anak-anak itu dalam proses belajar. Jadi mereka belum paham kapan mereka bisa bebas dan kapan mereka harus bisa mengkontrol dirinya. Mungkin kebebasan bisa terkait sekarang kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, berdiferensiasi itu disesuaikan dengan apa? Kemampuan peserta didik, itu teaching at the right level. Nah, berdiferensiasi itu terkait ini apa namanya? Gaya belajarnya, audio, visual, kinestetik, dan sekarang ada namanya read and writing sekarang tuh. Saya waktu sama anak-anak mahasiswa gitu ya. Jadi ada gayanya itu ada tambahan read and writing. Jadi ada yang sambil baca terus merangkum. Nah itu mungkin hal baru buat guru-guru gitu ya. Karena ilmu ilmu itu selalu berinovasi, berkembang gitu ya. Jadi tadi ada teaching at the right level, itu yang misalnya mahir, kurang mahir, belum mahir. Nah itu teaching at the right level. Nah ada lagi CTR. CTR itu mengaitkan materi sesuai yang ada di lingkungannya. Contoh misalnya numerasi bisa beli docang 2.500, harga docang 2.500, harga lengko-lengko 5.000. Itu contohnya kayak gitu ya. Empal gentong 10.000. Berapa nih yang harus dibayar? Jadi mengkaitkan budaya sekitar. Itu namanya CTR. Jadi sekarang mulai banyak istilah-istilah gitu yang baru buat kita. Nah, ini yang kebebasan, dan terakhir kesenangan. Nah, tadi mungkin kalau misalnya mereka senangnya menggambar, mereka senangnya bernyanyi, dengan kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu kesenangan
materi, dibikin lagu gitu ya. Jadi anak-anak yang punya kesenangan bernyanyi itu tersalurkan gitu ya. Karena ini kebutuhan dasar manusia, semua butuh, benar tidak Bapak Ibu? Butuh? Iya, semua butuh dan anak-anak pun sangat butuh ini. Selanjutnya, nah ini posisi 5, posisi kontrol guru. Jadi ada yang penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, coba ada yang bisa menyampaikan lagi nggak materi? Apa sih yang manajer tuh yang tadi saya contohkan? Ada yang mau cerita ulang? Yang posisi manajer yang tadi saya sampaikan? Yang tadi berantem, terus kancingnya lepas gitu. Ada yang mau cerita ulang? Ayo. Manajer, sebagai manajer. Karena kita diharapkan sudah nyampe sini sebagai manajer. Ada yang mau? Coba contoh, ceritakan ulang. Atau boleh cerita lain, tapi intinya terkait posisi dia itu sebagai kontrol, gurunya itu sebagai manajer. Ada? Seorang guru yang Dua anak tersebut tuh. Kamu tadi kenapa melakukan, terus apa solusinya, bagaimana cara kira-kira biar anak tersebut kancingnya itu bisa, kan tadi anak yang ditanya pengennya pulang itu kancingnya kembali utuh karena takut dimarahin orang tuanya. Akhirnya berarti kan tadi Bapak guru tadi tuh menawarkan ke yang berbuat salah tuh, kamu siap tidak memasang kancing tersebut? Kan dia nggak sanggup ya, karena nggak bisa. Akhirnya dikasih solusi juga, suruh datang ke gurunya, suruh belajar mengaitkan kancing tersebut. Manajer saya. Iya betul. Jadi manajer di sini itu cara kita bareng-bareng sama murid mencari solusi atas apa yang mereka lakukan. Nah, contoh kalau kontrol guru, posisi penghukum itu yang bagaimana? Penghukum. apa tadi? Misalnya ditunjuk ya. Kenapa kamu tadi langsung to the point? To the point ya. Jadi langsung menghukum gitu ya. Saya telat, kamu itu di luar aja. Saya telat atau misalnya dia ribut terus, berdiri depan kelas. Itu posisi menghukum ya, posisi penghukum. Nah, kalau posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya disampaikan itu gimana oleh guru? Yang dikatakan oleh gurunya gimana? Jadi bikin siswa itu merasa bersalah. Coba contohnya gimana Bu? Merasa bersalah gitu tuh. Apa gimana? Apa ya, barang mungkin yang pecah begitu, barang itu begitu berarti di sekolah. Nah, sehingga si guru itu langsung ngomong ke peserta didiknya, tuh kan gara-gara kamu ibu jadi ikut dihukum gitu, misalkan gitu. Jadi si anak kan merasa dirinya, oh gara-gara saya juga ibu dihukum begitu. Jadi merasa ada salah juga karena padahal mungkin tidak sengaja anak itu memecahkan atau merusak barang tersebut, tetapi akhirnya dia merasa bersalah karena gurunya pun ikut dihukum dengan dia gitu. Misalkan di depan matanya dianya mungkin guru lain menghukum si guru itu, jadi merasa bersalah gitu intinya. Jadi istilahnya pembuat kesalahan itu ditambah dengan kalimat-kalimat oleh gurunya, jadi dia merasa bersalah. Gara-gara kamu nih ibu dimarahin juga, gara-gara kamu nih gitu ya. Nah, kalau sebagai teman biasanya gimana nih? Apa yang disampaikan? Biasanya kalau sebagai teman, dia posisi kontrolnya itu sebagai teman. Sebagai teman posisinya nih, tahu belum? Biasanya apa yang disampaikan kalau sebagai teman? Biasanya guru TK tuh tahu nih posisinya sebagai teman. Biasanya kalau banyak itu guru TK tuh gimana? Yang disampaikannya gimana kalau di
dia berbuat salah gitu, memposisikan kita sebagai teman dia gitu. Biasanya yang disampaikannya gimana? Bahasanya Oh iya, bahasanya. sama anak itu, maksudnya terjun ke dunia anak. Nah, yang disampaikannya gimana biasanya? Contoh pernyataannya atau pertanyaannya. Biasanya suaranya lebih lembut, ya nggak? Biar bisa diterima. Ayo sih nulis, ayo sih baca. Nanti kalau misalnya kamu belum bisa baca, belum bisa nulis, ibunya nanti ditegur. Jadi lebih lembut, istilahnya berusaha untuk jadi teman dia, gitu ya. Pengen dia ada perubahan, tapi yang disampaikannya itu seperti itu. Ayo sih, rayuan, bujukan gitu ya. Kalau posisinya sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau itu biasanya nih yang dikatakan, kan kamu udah tahu keyakinan kelasnya gimana. Jadi konsekuensinya apa? Itu Bu, ya udah. Jadi kalau untuk pemantau itu tidak menawarkan solusi. Jadi langsung kalau kamu salah, ya udah konsekuensinya itu. Jadi tidak memberikan solusi lain gitu atau menawarkan solusi lain. Dia fokus ke kesepakatan yang sudah dilakukan gitu ya. Intinya nggak ada toleransi lah gitu untuk pemantau. Nah ini nih kayak benar ya, berarti tadi yang disampaikan terkait penghukum, membuat merasa bersalah, ini lebih lembut, teman juga sama lebih lembut bahasanya gitu ya, tidak menyakiti murid akan kepada anak. Itu biasanya yang saya lakukan atau yang pernah saya lakukan itu memberikan penjelasan, memberikan cerita yang benar-benar sudah dialami gitu ya. Jadi nanti anak-anak itu dalam artian oh iya ya, contoh kalau saya kurang rajin dalam belajar, nanti dampaknya seperti apa. Jadi bisa dengan ditayangkan video-video. Kalau di Cina itu ada video-video Pak. Jadi video kalau dia belajarnya rajin, nanti proses dia selama SD, SMP, SMA, kuliah, kerja itu dalam artian bukan kerja otak tapi lebih ke otak. Tapi kalau misalnya belajarnya tidak rajin, sibuk main gadget, pertama matanya nanti dia harus pakai kacamata masih muda, terus kedua dia tidak masuk ke sekolah yang dia impikan, kuliah pun tidak bisa masuk ke jurusan yang dia inginkan, kerja pun itu tidak sesuai yang dia harapkan. Jadi anak tuh mulai berpikir oh iya kalau saya begini nanti begini. Jadi mulai diajak berpikir itu Pak, tapi dengan tidak langsung gitu. Biar mereka istilahnya terekam di dalam otak mereka gitu bahwa kalau saya begini dampaknya begini gitu. Contoh kayak misalnya tadi, kalau kamu anak SD naik motor itu boleh atau tidak? Kan biasanya anak-anak sudah dipegangin motor ya. Kalau kelas 6 gitu ya, SMP. Nah, kamu tuh kalau naik motor sebenarnya sudah boleh atau belum? Diajak berpikir tuh. Boleh Pak, yang penting bisa gitu kan, yang bawanya bisa gitu. Nah, disampaikan tuh peraturan-peraturannya bahwa yang naik motor itu minimal usia 17 tahun. Kenapa? Bisa emosinya itu mulai bisa mengontrol emosinya. Jadi kalau ada yang ngegeber motor itu tidak terpancing emosi. Beda kalau masih remaja atau anak-anak, cepat kepancing, nanti balapan terus nanti tabrak. Nah, tabrakan itu yang rugi siapa? Bukan kamu aja, tapi orang tua juga. Jadi diajak berpikir gitu tuh Pak. Nah, nanti mulai tuh termotivasi di dalam dirinya. Kalau saya rajin, insya Allah saya bakal sukses. Saya bakal bisa membanggakan orang tua gitu. Intinya sih itu, biasanya saya gitu Pak.
Kak, kalau anak-anak tuh diajak ngobrol, diajak berpikir gitu ya. Tapi beda hal dengan kelas rendah. Saya belum tahu nih, karena saya belum terlalu banyak mengajar di kelas rendah. Kira-kira kalau di kelas rendah menumbuhkan motivasinya bagaimana Bapak Ibu yang di kelas rendah? Ribet bala, di kelas 1 loro dulu. Gimana? Bapak Ibu bermain. Kalau di kelas rendah tuh kan, kalau di kelas tinggi udah mulai bisa diajak berpikir ya, maksudnya tuh diajak ngobrol, diskusi. Kalau di kelas rendah tuh saya juga masih tanda tanya ini, bagaimana? Bisa sharing nggak? Saya juga butuh. Barangkali nanti saya tiba-tiba di kelas 1, 2. Iya, makanya bagaimana nih caranya? Untuk di kelas rendah paling mungkin butuh pendekatan ya, ngobrol gitu, jangan begini. Untuk awal-awal itu mereka itu masih kayak anak TK, masih apa ya, kalau udah selesai bukan duduk pada kalau udah selesai silakan ambil buku, baca buku yang ada, yang sudah bisa baca gitu, tetap aja. Kalau apalagi yang model tipe anaknya yang nggak mau diem tuh, udah keliling tuh nganduin temennya, ngodain yang lain ke belakang, pokoknya muter, nggak mau diem tuh. Yang perempuan juga sama. Kalau tapi yang tipe anaknya diem, maksudnya disiplin gitu ya. Kalau udah saya udah selesai, ya udah maju ke depan, udah duduk. Tapi kalau yang tipe-tipenya model begitu ya butuh waktu proses. Apalagi sekarang masih awal-awal tuh, tanya Doyin sama Bu Cici, anaknya masih super ya. Iya. Jadi butuh waktu lebih ya. Iya, mungkin istilahnya mereka dari TK ya, dari TK untuk transisi tuh, makanya mungkin pemerintah menggembar-gemborkan transisi PAUD SD tuh ya, itu pengenalannya sampai 2 minggu gitu. Sekarang aja sudah mulai belajar, tetap masih istilahnya budaya di TK-nya tuh belum hilang, masih butuh. Itu aja pada ngadu ke orang tuanya, kalau pelajaran Pak Didi nulisnya banyak banget. Tulisnya lama, kalau di itu aja, kalau di rumah sih enak. Ini kalau di sekolah takut ketinggalan. Ada gitu ya, orang tua yang ini gitu ya, ngomong gitu. Jadi intinya kalau kelas rendah itu dari kitanya ya, dari gurunya itu banyak berperan gitu ya, menyampaikan, mengajak, dia masih proses menyuapi pendekatan juga ya, karena nalarnya masih butuh asupan dari gurunya gitu, belum bisa untuk diajak berpikir kompleks gitu ya untuk di kelas rendah. Ada yang saya mau tanya satu aja deh, kira-kira untuk proses kita di posisi kontrol sebagai manajer, apakah butuh proses yang lama, atau kira-kira kita bisa mengimplementasikan sekarang, mulai mencoba, kira-kira bisa atau tidak di posisi kontrol manajer nih kita di kelas gitu tuh, kira-kira susah atau memungkinkan untuk bisa diaplikasikan posisi manajer? Kira-kira bisa nggak coba mulai memposisikan sebagai manajer? Nah, saya mau tanya, kalau misalnya tadi itu ya, boleh nggak sih sebenarnya kita ada di posisi penghukum tuh, boleh tidak? Boleh tidak? Penghukum, boleh tidak? Tapi kalau dia berulang terus seperti itu, boleh nggak kita? Betul, sewaktu-waktu boleh kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau boleh, tapi disesuaikan dengan
bisa dengan yang posisi kontrol yang lain, disesuaikan dengan anaknya nih gimana nih. Contoh misalnya dimarahin berkali-kali tapi gitu terus, mungkin bisa dengan treatment lain, tapi tidak selalu atau tidak sering di posisi tersebut. Sebaiknya kita sudah memposisikan diri sebagai manajer. Tuh. Bagaimana? Iya. Ceritanya begini, saya tuh bikin kesepakatan kelas kan sama anak kelas 1 tuh ngobrol, ya kita bikin kesepakatan kelas. Apa nih? Mereka ada yang ngacu, tidak boleh mengejek. Ya tulis deh ya. Ini ada lagi, tidak boleh memukul. Ya udah. Tidak boleh berbicara kasar. Tulis lagi terus. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, Bu. Tidak boleh usil dengan teman. Misalnya anggap aja sudah 5 tuh. Tiba-tiba mereka tuh ada ribut ya, lagi belajar tuh. Ayo, itu gimana tadi kesepakatan kelas? Kalau lagi belajar bagaimana? Kan tadi waktu kesepakatan kelas nggak ada, Bu, yang tidak. Kelas ini gue bisa ngomong-ngomong Bu. Nah, sebenarnya kan katanya kalau untuk kesepakatan kelas itu ya, itu sih hanya karena mungkin bahasanya anak kelas 1 gitu ya. Jadi taunya tidak boleh begini ya harus begitu gitu ya. Ya masih deh. Akhirnya saya bikinnya sih tidak kata-kata begitunya gitu. Cuma harus dijelaskan gitu ya ke anaknya dengan bahasa istilahnya bisa dengan berkata sopan gitu kan, atau kita kalau saat belajar disiplin gitu kan, salah satunya kan begitu. Nah, bisa ini Bu Ella. Jadi ini kan acuan ya, acuan yang waktu kita sepakati bersama gitu ya di ruang guru gitu, untuk acuan kayak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini nih yang di bawahnya yang mereka buat sendiri. Jika saya telat masuk kelas, saya akan store hafalan surat pendek Ad-Duha. Jadi mereka tahu tuh, oh kalau saya tadi contohnya mukul, itu tuh saya bagaimana nantinya gitu. Nah itu sebaiknya dimulai dikenalkan tuh Bu Ella. Jadi anak-anak kan tadi bahasanya gitu ya. Nah iya betul. Nah, iya. Iya, jadi sebisa mungkin kata-katanya atau kalimatnya itu berupa sebab akibat gitu. Jadi nanti anak-anak berpikir, oh iya kalau saya begini dampaknya begini, sudah mulai berpikir kayak gitu. Nah nanti lama-kelamaan sesuai harapan kita itu mereka mempunyai kesadaran diri, mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri. Oh iya kalau saya pergi naik motor itu harus pakai helm, biar apa? Biar selamat. Kalau malam biar gak kena apa tuh namanya? Sambar mata. Nah itu tuh, jadi udah mulai mudeng sendiri. Tapi diawali dengan seperti ini. Jadi jika terus sebabnya apa, akibatnya apa gitu. Emang kalau di kelas rendah agak susah ya, panjangan gitu ya. Tapi gak apa-apa, dikit-dikit. Misalnya dari 10, 2, 3 atau 5 aja gak apa-apa. Tapi yang kira-kira bahasanya itu menyeluruh gitu. Buat ininya. Ada yang mau tanyakan lagi? Keyakinan kelas yang sudah ditempelkan itu kan kebanyakan bahasanya umum ya Bu Juni. Nah yang Bu Juni paparkan di slide itu kan khusus ya. Apakah yang khususnya juga kita tempelkan atau hanya mungkin untuk kelas tinggi sih bisa disebarkan begitu Bu Juni? Ya itu aja. Terima kasih. Nah biasanya kalau yang di kelas-kelas atau di poster-poster itu sopan, santun gitu ya, disiplin gitu. Nah itu kan dalam arti yang masih abstrak ya,
maksudnya masih abstrak itu gimana nih, emang harus gimana gitu kan ya. Tapi kalau diperjelas seperti ini anak-anak, oh iya, misalnya tadi mengejek temannya banyak kan, macam-macam ya, ada yang mengejek orang tuanya, ada fisiknya gitu kan. Nah itu kan macam-macam. Nah nanti setelah kita perjelas ke anak-anak, ini bisa di print juga, ditempelkan sebagai pengingat. Tapi alhamdulillah belum saya tempel juga, mereka sudah mudah mengingat gitu ya, terutama yang tadi yang nyuci tuh. Jadi alhamdulillah kelas saya anak-anak pada bawa itu sendiri, pada bawa tempat makan, tempat minum. Soalnya kamu nggak bawa, ini cuci sama kamu gitu. Jadi udah mulai tertanam di benaknya gitu. Bisa juga nanti di print di sini, tempelkan. Yang tadi poster-poster itu juga nggak apa-apa Bu, karena kita butuh, apalagi kita sekolah penggerak, butuh yang namanya lingkungan kayak teks. Jadi banyak poster-poster bacaan gitu ya. Iya, di luar betul, di tembok-tembok, di saka namanya, di saka gitu ya. Pokoknya di situ ditempel gitu ya poster-poster supaya supaya literasi anak itu terbiasa dan minat bacanya mulai tumbuh gitu. Ditempelkan di kelas, di depan, kata-kata motivasi atau apa segala macamnya. Yang masih belum banyak tuh infografis, contoh misalnya kalau di kelas tinggi itu yang anemia tuh kan anak-anak suka dikasih obat apa tuh Bu Rima. Kalau kelas tinggi tuh bukan obat cacing, dikasih tambah darah juga ya. Kalau dari puskesmas tuh ya gitu kan, dikasih kan. Tapi kalau misalnya mereka yang nggak tahu, obat apa ini, biarin aja, banyak yang di kolong disimpan karena mereka belum tahu. Tapi ada Bu, ada yang udah mulai kasih tuh yang anemia tuh, yang kelas tinggi, kelas 6 biasanya ya. Tapi kan karena dia belum tahu itu obat untuk apa, fungsinya untuk apa, karena kita belum juga mungkin di materi belum ada gitu ya terkait itu, bisa dengan infografis tuh. Nih anemia itu begini, obatnya ini kayak gitu. Jadi mungkin nanti bisa diperbanyak terkait infografis atau poster-poster di sekolah kita. Bisa di kelas, bisa di lingkungan sekolah. Karena dengan lingkungan kayak teks itu kita bisa meningkatkan literasi anak dengan tidak disadari ya, dalam artian tuh misalnya tempat duduk. Kalau kita ada tempat SMP kan suka ada di pohon, terus di itunya ada duduknya ya, terus jajan makan gitu kan ya. Nah nanti di situ tuh dipasang poster atau apa, dibaca. Jadi istilahnya tidak dengan istilah kayak beli sengaja baca tapi baca gitu. Nah, bahasa kosakata bahasa itu banyak tempelan-tempelan. Kita kalau ya lagi nyedot es atau lagi makan gitu ya, iya gitu. Jadi istilahnya iya. Jadi iya benar gitu. Nih untuk khusus apalagi kita sekolah penggerak ya, coba diimplementasikan gitu, guru-gurunya juga di kelas coba ditambah lagi poster-posternya